Oke, satu segmen terakhir, mohon singkat ya abang-abang. Mas Adi, kalau melihat perdebatan antara anggota DPR yang baru dengan semangat yang baru, kemudian juga anggota DPR yang lama dengan begitu banyak pengalaman yang sudah ada. Intinya dengan pengalaman yang sudah banyak begitu, Mas Adi. Ya, ada dua wajah DPR. Ada harapan tidak bahwa kinerja DPR yang baru ini, tapi dominasi wajah lama bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik? Ya, kan ada kesan dua wajah DPR per hari ini. DPR lama dan DPR baru. DPR lama itu sudah begitu banyak memakan asam garam kehidupan lah, yang disebut banyak realitas-realitas yang cukup kompleks. Nah, Mas Gamal ini kan datang dengan gagasan yang cukup idealis. Saya berharap begitu ya, low profit, high impact. Jadi kalau ada tunjangan-tunjangan begitu bisa dikembalikan, ini kecil nih, anggota dewan sudah kaya, biar rame kembaliin. Jangan pura-pura. Karena dulu kan ada Bang, dia terima gaji, tunjangan, dianggap kontroversi itu dikembalin. Saya kira Bang Gamal harus memulai ini nih. Jadi tunjangan DPR itu dikembalikan yang penting kinerjanya. Nanti misalnya tunjangan ini nggak terlampau penting, yang penting buat rakyat aja. Jadi karena anggota dewan biar itu low profit beneran begitu maksudnya dikembaliin duitnya. Kalau itu dimulai nggak ada soal dan nggak ada masalah bagi kita-kita. Ya, tapi kalau ini menyangkut yang tunjangan perumahan, kita harus bersikap adil juga sama yang dari daerah. Ya toh. Oke, balik lagi Mas Adi. Kita dibikin bodoh gitu. Ayo, waktu singkat Mas Adi balik lagi. Nah, ini yang saya kira. Seolah kinerja itu dengan hanya mengembalikan tunjangan, enggak begitu lah. Maksud saya begini Bang Habib, Nah, ini kan ada kawan-kawan DPR baru sekitar 45% wajah dengan saya kira dengan inovasi dan manuver-manuver baru. Jadi hal-hal yang semacam ini yang sepertinya memang harus diwujudkan dengan hal-hal yang kita sebut sebagai kerja-kerja yang nyata dan terukur. Itu saja sih ukurannya. Kayak gini Mbak, kita ini nggak pas juga mempertentangkan anggota lama dan anggota baru. Kita ingin selalu melakukan evaluasi. Ya, kami di Komisi 3 DPR RI dahulu, ya kan ya, namanya rapat dengar pendapat umum RDPU, itu rapat yang melibatkan ada orang datang ngadu dan segala macam. Kita nggak pernah ada kesimpulan yang mengikat. Ya kan ya, tapi di periode ini kami bikin RDPU yang langsung membuat kesimpulan dan mengikat dan langsung dilaksanakan. Apakah ini high impact ya Pak Gamal ya? Yes. Ini impact, kenapa? Karena mitra kami, contoh kasus yang Ronald Tanur, ya kan yang ada kasus dengan terdakwa pembunuhan, ya kan lalu dibebaskan oleh 3 hakim. Rekomendasi kami, pertama KY memeriksa 3 hakim tersebut. Diperiksa oleh KY, dipecat, diberhentikan. Kejaksaan mengajukan kasasi. Dalam perkara tersebut diajukan kasasi, sekarang sedang berproses. Begitu juga kemarin yang kasus Afif Maulana, kasus apalagi yang terakhir kemarin di Palu, ya, ada tahanan meninggal dunia ditahan di polisi. Rekomendasi kami Propam, ya, turun tangan. 2 hari kemudian ada tersangka yang tadinya dikatakan bukan meninggal karena tidak sengaja menjadi memang ada perbuatan yang salah. Itu impact bukan Pak Gamal yang begitu. Intinya bisa ya, high impact itu bisa. Intinya kan bisa, ini bukan persoalan nama baru. Memang kita akan terus melakukan evaluasi dalam kerja-kerja. Jadi bukan dalam konteks mengembalikan tunjangan yang nggak dianggap penting dan lain sebagainya, mengembalikan PIN dan lain. Menurut saya itu sangat tidak relevan. Baik, oke. Bang Lusius, tidak usah permasalahkan tunjangan, yang penting kita ukur kinerja nanti, begitu Bang Lusius? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.